Oke, ya, terima kasih ya sudah diingatkan. Mohon maaf. Ya, jadi kita ulang ya. Kita ulang sedikit. Aduh, ini laptop saya kenapa lagi sebentar ya. Hmm. Oke. Ya, jadi kita ulang agak sedikit ulang ya, jadi supaya nanti recordingnya mulai dari awal. Jadi topik hari ini kita akan membahas transfer learning yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya mengenai autoencoder. Jadi intinya adalah biasanya bukan ide yang baik untuk memulai training dari awal, karena kita bisa menghadapi apa yang disebut dengan overfitting. Overfitting kita sudah bahas ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan apa yang disebut dengan representation learning power dari deep neural networks, di mana biasanya layer-layer awal dari deep neural networks itu mempelajari low level features ya. Misalkan kalau misalnya di computer vision itu age, lines, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa gunakan weights yang sudah dilatih menggunakan task lain untuk task yang kita inginkan. Ya, jadi contohnya di sini ada dua buah neural networks ya. Yang pertama itu task A ya, kita diselesaikan menggunakan 5 layer ya, 5 hidden layer. Lalu ada task B yang juga similar, jadi berkaitan dengan task A ya, ini maka weights-nya itu yang layer-layer di awal itu bisa kita gunakan, bisa kita copy ya. Tadi juga bisa kita lihat ada yang di fix ya, ada di freeze, ada yang di unfreeze, nanti kita bahas. Ya, jadi intinya transferring itu menggunakan weights dari beberapa layer yang sudah pernah dilatih sebelumnya. Biasanya kalau misalkan menggunakan transfer learning ya, di sini catatannya adalah training proses biasanya lebih cepat ya, lalu juga biasanya menggunakan training data yang lebih sedikit. Nah, ini juga ada beberapa poin penting ya mengenai transfer learning. Jadi biasanya transfer learning bekerja dengan sangat baik kalau misalkan input datanya memiliki low level features yang mirip ya, atau yang sama. Lalu juga di per hidden layers itu biasanya kurang berguna karena di per hidden layers itu kan sangat spesifik terhadap global konteks yang diperlukan untuk beberapa task yang spesifik gitu. Jadi kalau misalkan task A, task B-nya itu sangat berbeda, ya nanti global konteksnya akan berbeda. Jadi weights itu kadang-kadang tidak berguna. Jadi biasanya yang ditransfer itu, jadi bukannya berarti nggak bisa dipakai ya, jadi bisa aja dipakai, tapi biasanya kurang relevan dibandingkan dengan low level features. Nah, kalau misalkan kita memiliki task yang sangat sama ya, maka biasanya ya sangat mirip ya, jadi tidak persis sama, tapi sangat mirip, itu bisa kita gunakan seluruh weights-nya gitu ya. Jadi bisa kita gunakan layers semakin banyak digunakan pada saat transfer learning. Atau kalau misalkan sangat mirip ya, kita bisa menggunakan hidden semua weights-nya, lalu yang kita ganti cuma layer paling terakhirnya aja. Itu juga bisa seperti itu. Sebentar ya, sorry, saya lupa. Oke. Ya, jadi biasanya nanti ada dua hal di transfer learning ya. Di transfer learning itu biasanya ada dua hal, yaitu freezing dan unfreezing. Jadi freezing itu makes the weights non-trainable, jadi data weights-nya itu tidak bisa diupdate. Sedangkan kalau unfreezing kita copy parameternya, weights-nya, tapi kemudian juga tetap bisa diupdate. Jadi ada dua hal seperti itu ya, freezing sama unfreezing. Nah itu, ya. Jadi kalau hubungannya kenapa kita pilih freezing sama unfreezing itu nanti tergantung banyak hal. Contohnya kalau misalkan kita memiliki training data yang cukup besar ya lumayan banyak untuk task B-nya, untuk task yang baru, ya maka lebih banyak layer yang bisa kita unfreeze gitu. Ya, karena kita tidak terlalu takut dengan overfitting. Tapi kalau misalkan training datanya terbatas, maka biasanya makin banyak layers yang kita freeze. Nah, juga bisa juga kita kurangi ya, reduce learning rate when unfreeze layers to be reused. Ya, jadi misalkan di sini bisa kita lihat ya, ini reuse
tapi tidak kita copy weights dari hidden layer ketiga, tapi tidak kita kita tidak fix gitu ya. Nah itu biasanya kadang-kadang di awal-awal learning rate-nya itu tidak perlu terlalu besar gitu. Jadi cukup kecil, jadi supaya nanti update-nya itu tidak terlalu besar. Itu juga bisa seperti itu. Ya. Nah, terus kalau misalkan kita tidak bisa mendapatkan performa yang bagus ya, dan pada saat yang sama kita hanya memiliki training data yang cukup sedikit, biasanya kita juga bisa kurangi jumlah dari hidden layer-nya. Jadi misalkan di sini awalnya kan ada 5 nih, ya. Di sini karena misalnya datanya kita cuma sedikit, ya hidden layer kelima itu kita potong gitu. Jadi kita tidak latih. Nanti begitu juga terus kalau misalkan kita potong lagi hidden layer keempat. Kalau misalkan ternyata performanya naik nih, ya kalau gitu berarti pas waktu di hidden layer kelima ini ya overfitting, berarti kan seperti itu karena penambahan jumlah parameter. Jadi ada hubungannya ke arah sana. Ya, lalu kalau misalkan training datanya kita punya banyak, ya kita tinggal replacing the top or paling dalam ya, hidden layer yang paling dalam ya. Lalu juga di sini sih catatannya ya, biasanya bekerja sangat baik di convolutional neural networks. Karena apa? Karena ya itu low level features-nya itu bisa diekstrak secara otomatis berdasarkan task yang ada gitu. Nah, lalu di sini juga sudah pernah dibahas ya di autoencoder. Jadi kita bisa juga melakukan pre-training dengan menggunakan auxiliary task ya. Jadi misalkan training data yang kita miliki itu sedikit, terus juga model yang kita mau gunakan itu tidak pernah dilatih oleh orang lain gitu. Biasanya kalau misalkan transfer learning itu biasanya weights yang digunakan itu kita dapatkan dari model-model yang sudah sering dipakai oleh orang lain. Misalkan dari ResNet gitu ya. Jadi kan biasanya sudah di pre-train itu sama orang lain menggunakan data ImageNet. Kalau misalkan kita memakai model lain yang tidak pernah dipakai oleh orang lain, ya kita bisa melakukan pre-training menggunakan auxiliary task ya. Auxiliary task-nya itu contohnya kemarin ya, misalkan melakukan input reconstruction ya. Jadi kalau misalkan input reconstruction itu juga membantu untuk weight initialization-nya. Ya, jadi seperti itu. Oke, ya jadi di sini juga hubungannya dengan unsupervised pre-training ya. Jadi kita bisa latih menggunakan tadi ya, input reconstruction menggunakan autoencoder. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan klasifikasi gitu kan, autoencoder itu kan tapi kan bukan klasifikasi ya. Kalau kayak gitu pas waktu klasifikasi weights yang ditransfer dan digunakan yaitu nanti encoder dari autoencodernya aja. Itu kan bisa seperti itu. Jadi yang bagian decodernya nggak perlu dipakai ya. Nah, ini juga biasanya ya, ini sih sebenarnya ide awal dari unsupervised training model itu awal-awal digunakan oleh Restricted Boltzmann Machine ya, atau RBM. Jadi itu graphical model nggak jadul banget sih, maksud sekitar tahun 2010, yaitu di training itu menggunakan conditional probability antar hidden nodes di setiap hidden layers. Itu ada bahasanya sendiri, tapi kemudian konsepnya sering dipakai di convolutional neural networks, contohnya misalnya di autoencoder dan semacamnya. Jadi di sini kalau misalkan kalian pernah belajar RBM, itu di pre-trainingnya itu greedy layer wise ya. Jadi maksudnya pas waktu unsupervised pre-trainingnya itu satu hidden layer gitu. Jadi awalnya kita menggunakan hanya satu hidden layer yang akan kita gunakan, ya, lalu kita tambahin lagi hidden layer kedua, lalu tambahkan lagi hidden layer ketiga, gitu. Jadi di trainnya itu satu-satu. Keuntungannya adalah jumlah parameternya semakin sedikit gitu. Kalau misalkan kita langsung latih bareng-bareng gitu ya, hidden 1, hidden 2, hidden 3, itu kan jumlah parameter total lebih banyak ya. Nah, kalau misalkan kita training satu-satu ya berarti jumlah parameter semakin sedikit,
terbatas ya. Jadi kita tidak perlu memerlukan data yang lebih banyak, kira-kira seperti itu. Ya kalau kekurangannya ya berarti kita butuh waktu yang cukup banyak untuk pre-trainingnya, kira-kira seperti itu. Nah ini contohnya pas waktu selesai pre-training ya, pre-training menggunakan unsupervised pre-training menggunakan autoencoder, ya nanti tinggal pas waktu supervised-nya ya tinggal digunakan aja, tambahin misalkan di sini segmentation layer-nya atau classification layer-nya. Ya jadi ini idenya ini, maksudnya ide dari greedy layer wise pre-training itu dari RBM sebenarnya. RBM. Oke, jadi sebenarnya saya nggak akan membahas terlalu banyak mengenai RBM itu sendiri, cuma kalau misalnya kalian tertarik, kalian boleh baca. Jadi awalnya itu Boltzmann machine, lalu ada yang disebut nanti turunannya ya restricted Boltzmann machine, nanti juga ada deep Boltzmann machine. Nanti kalau misalkan kalian juga pernah baca-baca ya deep belief nets itu dulu cukup paralel tuh waktu munculnya convolutional layer sama Boltzmann machine ya. Boltzmann machine based model itu sekitar paralel tuh sekitar 2009 2010, tapi kemudian lebih sering digunakan convolutional neural networks itu karena lebih mudah di trainingnya dan juga lebih mudah ditambahkan hidden layer-nya ya. Jadi semakin enaknya CNN itu sekarang gampang sekali menambahkan layer sehingga kita memiliki network yang sangat dalam. Oke, itu untuk transfer learning. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Oke, cukup jelas ya, karena memang materinya dan topiknya tidak terlalu sulit. Selanjutnya kita akan membahas faster optimizers. Jadi kalau kita membicarakan machine learning itu banyak aspeknya gitu, dari segi model, dari segi matematiknya. Ya, kalau misalkan ini kita bicarakan dari segi optimizer. Jadi waktu kita melakukan optimizing, kita update weights itu seperti apa, itu optimization. Jadi optimization problem. Jadi ini kayak satu subtopik tersendiri di machine learning. Jadi orang itu mencoba membuat optimizer yang lebih bagus dibandingkan gradient descent. Gitu. Jadi defaultnya adalah gradient descent ya. Nah, gimana caranya kita bisa memiliki optimizer yang lebih bagus daripada gradient descent ya banyak cara. Jadi salah satu contohnya misalnya kita menambahkan momentum, ya kita bisa menambahkan adaptive subgradient methods ya, atau lain-lain sebagainya gitu. Jadi di sini kita akan coba lihat beberapa optimization problems yang cukup yang cukup menjadi landasan utama gitu. Sampai kita nanti akhirnya mempunyai yang disebut sebagai ADAM. ADAM itu sebenarnya adaptive moment estimation yang sekarang itu paling umum digunakan untuk mengupdate weights dari deep learning model. Oke, yang pertama itu momentum optimization. Jadi diingat dulu baseline itu gradient descent ya. Jadi kalau misalkan di regular gradient descent itu kita kan simply take small regular steps down the low slope ya. Jadi sampai kita reach the bottom. Ya, jadi kan idenya cuma gitu. Idenya dari gradient descent itu misalkan kita di puncak gunung, tapi kita nggak bisa lihat apa-apa karena kabut. Jadi yang perlu kita lakukan supaya sampai ke bawah itu ya cuma tinggal cari aja pijakan yang paling curam ke bawah, nggak paling curam ke bawah, tapi maksudnya ya paling ke bawah ya. Jadi sehingga kita nanti sampai di bawah kan gitu. Nah, kalau misalkan di sini ya ditambahkan namanya yang disebut momentum optimization. Jadi update weights-nya itu akan berjalan lambat pada awalnya, tapi lalu kemudian akan semakin cepat ketika di step-step selanjutnya gitu ya. Jadi di situ momentumnya. Jadi mulainya lambat, lalu nanti semakin cepat di step-step selanjutnya. Jadi di iterasi selanjutnya nanti update weights-nya akan semakin cepat. Kira-kira seperti itu.
Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah kalau misalkan di sini ya, kita kan we subtract the local gradient multiplied by the learning rate eta. Ya, jadi di sini eta, di sini gradiennya ya. Ya di sini apa namanya? Partial derivatifnya ya. J ini kan cost function-nya. Jadi ini partial derivatif cost function terhadap masing-masing theta. Theta ini parameter dari parameter modelnya. Nah, yang kita tambahkan itu momentum vektor. Ya, biasanya nilai awalnya 0 dan kemudian update weights-nya itu berdasarkan momentum yang kita dapatkan. Ya, jadi ini equation dari momentum algorithm. Biasanya itu kan ini M ini nggak ada. Jadi kalau di gradient descent itu M-nya nggak ada. Ya biasanya kita langsung menggunakan eta plus atau minus ya di sini minus ini theta minus eta sama partial derivatif dari cost function-nya. Nah, kalau ini kita kurangkan dulu dengan yang disebut momentum. Jadi ini momentum lama, ini momentum baru ya. Dan nanti momentum barunya kita gunakan baru untuk update dari weights-nya. Ya, jadi nanti di sini selain ada eta, ada juga apa namanya beta ya. Nah, beta ini kita introduce ya untuk weights dari momentumnya aja gitu ya. Jadi supaya momentum yang old-nya itu nggak terlalu banyak dipakai untuk mengupdate momentumnya. Ya, jadi kalau di sini ditulis to prevent the momentum from growing too large, the algorithm introduce beta simply called the momentum, which must be set between 0 ya high friction dan 1 no friction. Jadi kalau misalkan 1 momentumnya diupdate, maka jadi kan nanti kan M barunya ini tergantung dari nilai momentum sama apa partial derivatifnya gitu. Kalau misalkan kita 1 ya berarti kita ambil semua update-nya hampir semua dari momentum. Kalau misalkan 0 ya berarti kita seperti gradient descent biasa itu ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini biasanya sih momentum value-nya itu 0,9. Jadi cukup besar ya, tapi enggak full momentum. Ya, jadi kalau misalkan di sini perbandingan ya momentum optimization versus regular gradient descent. Kalau regular gradient descent goes down the steep slope quite fast, but it takes a very long time to go down the valley. Jadi kalau misalkan di sini ya kita ada grafik seperti ini ya, gradient descent itu biasanya cukup cepat kalau misalkan dia muncul di sini ya, update ke sini itu cukup cepat. Karena apa? Karena gradient itu cukuop tinggi ya, cukup besar. Tapi kalau misalkan di sini kan titik minimumnya. Nah, kalau misalkan step kita udah sampai di sini, biasanya itu jalan ke sini itu lama karena gradientnya itu kecil. Nah, kalau misalkan pakai momentum ya kan, kalau momentum itu pas waktu di sini momentumnya itu kan kecil ya nggak, pas waktu udah nyampe di sini, pas waktu iteration-nya udah banyak, momentumnya makin besar. Berarti nanti dia masuk ke mencapai titik optimumnya itu akan semakin cepat. Ya, jadi perbandingan antara momentum optimization sama regular gradient descent itu seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah Nesterov accelerated gradient ya. Biasanya kita tulis NAG. Ya, atau ada disebut nama lainnya adalah Nesterov momentum optimization gitu ya. Jadi NAG ini sebenarnya juga apa ya, perbedaannya adalah pas waktu update momentumnya gitu ya, is to measure the gradient of the cost function not at the local position but slightly ahead in the direction of the momentum. Jadi kita lihat ya di sininya, sebelumnya kan update-nya itu theta itu berdasarkan dari nilai theta-nya ya. Tapi kalau misalkan di sini NAG itu yang diupdate itu setelah ditambahkan momentum sebelumnya. Ya, jadi momentum sebelumnya kita update, baru kita hitung momentumnya. Ya. Jadi kalau misalkan di sini ya, ini berdasarkan dari buku yang ada di sini 2019 ini, as the momentum vector will be pointing in the direction of the previous gradient, it will slightly more accurate to calculate the gradient cost after adding the momentum. Jadi misalkan starting point-nya di sini theta, lalu terus kemudian di sini kita dapatkan ya momentumnya, dan lalu di sini kita update-nya. Jadi ini vektor update-nya ya. Ini kan ada eta sama deltanya, delta 1. Jadi maksudnya delta 1 tuh dari apa ya? Dari ininya, dari update ininya. Dari sebelumnya ya. Ya, jadi kalau misalkan di iteratif sebelumnya kan ke arah sini gitu.
berdasarkan, jadi cost function-nya ini kan gelap terus ke yang lebih ringan ya warnanya. Jadi kalau misalkan dilihat dari sini update-nya ke arah sini, tapi nanti kalau misalkan berdasarkan momentumnya nanti dia justru ke sini gitu. Nah, kalau misalkan udah sampai di sini ya, kalau kita ada cuma regular momentum update-nya itu ya dia justru ke arahnya sini gitu. Kalau misalkan menggunakan Nesterov update ya justru sorry. Jadi kalau misalkan biasanya kita hitung pakai di sini ya. Di sini pakai yang ini, sorry. Jadi yang biru ini tuh yang ini ya. Yang biru itu yang ini. Nah, kalau misalkan kita tambahin dulu dengan momentumnya, kita hitung dulu momentumnya, kalau kita update, berarti kan dihitungnya dari titik ini gitu. Ya kan? Nah, kalau misalkan dia di titik di sini kan penghitungan dari deltanya itu berbeda gitu ya. Penghitungan dari sininya partial derivatif. Ingat ya, partial derivatifnya itu dihitungnya setelah ditambahkan dari momentumnya. Jadi dia lebih cepat biasanya. Gitu. Sorry ya. Jadi yang ini, yang biru itu penghitungannya dari yang sini. Ya, kalau misalkan yang hijau ini setelah kita tambahkan momentumnya. Jadi momentumnya itu kan sudah dihitung sebelumnya gitu. Kira-kira seperti itu. Catatannya sih kalau di sini ya menurut buku itu NAG will almost always speed up training compared to regular momentum optimization. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada metode namanya ada GRAD ya, Adaptive Subgradient Methods. Nah, ini biasanya kalau terjadi apa ya? Ini kemarin kan kita pernah membahas ya, apa namanya, kalau misalkan dimensi antara theta 1 sama theta 2 itu berbeda jauh gitu ya. Kalau misalkan tetanya kecil, maka dia akan lebih cepat di arah sini ya dibandingkan dengan steep dimensionnya ya. Ya sorry di sini flatter dimension, ini theta 2-nya steep dimension. Jadi bisa dilihat kalau misalkan dia ada cost function-nya itu tidak sama dimensinya ya, tidak seperti bulat, seperti tidak sama ya dimensinya, sorry. Kalau dimensinya tidak sama, maka akan menjadi elongated seperti ini ya, pipih. Nah, itu biasanya kalau gradient descent itu turun duluan ke salah satu dimensinya. Jadi ke dimensi yang steep duluan gitu. Bisa dilihat dia turun dulu ke tengah baru ke arah cost function yang titik minimumnya. Nah, kalau di undergrade itu tidak seperti itu, dia langsung ke arah titik tengah. Nah, ini gimana caranya? Jadi dia hitung dulu skala dari dimensi parameternya. Nah, ya makanya di sini scaling down the gradient vector along the steepest dimension. Gimana caranya? Nah, itu sih sebenarnya ada turunan matematisnya sendiri ya. Jadi ini kalau misalkan di buku tulisannya ya seperti ini. Jadi ada yang disebut dengan S di sini ya. S itu adalah scale. S ini adalah scale dari gradiennya. Nah, ini partial derivatifnya itu di square, jadi sebenarnya di square ya di square aja. Jadi kan kalau misalkan skalanya itu kalau misalkan nilai gradiennya besar kan dia semakin besar, kalau misalkan kecil jadi semakin kecil ya. Jadi dia itu lebih bagus waktu perhitungannya. Jadi nanti ini saya nggak bahas penurunannya secara langsung ya, derivatif secara langsung. Tapi kalau misalkan kita menggunakan square scale ya, ini nanti hasilnya akan lebih cepat. Jadi nanti kita mempunyai scale, ya lalu kita baru di sini ada namanya pembagian kalau nggak salah di sini. Ya, kalau misalkan X ini adalah simbol elemen wise multiplication ya, square-nya. Kalau misalkan yang di sini ya pembagian ya, represent elemen wise division. Ya, jadi di nilainya itu kalau misalkan contoh ya, kalau misalkan nilainya parsialnya besar, misalkan ya, kalau misalkan partial derivatifnya nilainya 2, kita square kan jadi kita square kan jadi 4. Nanti jadi scale-nya 4 gitu ya. Nanti kalau misalkan nanti di sini kan jadi nilainya 2 dibagi 4 gitu. Jadi hasilnya kan cuma setengah. Beda kalau misalkan nilainya 1 ya. 1 kan nanti jadinya 1. Kalau misalkan kita bagi 1 dibagi 1 jadinya 1. Jadi maksudnya nilai yang besar itu jadi lebih diupdate-nya nanti dulu gitu.
jangan terlalu ngikutin ke arah yang lebih besar dulu gitu kira-kira. Jadi supaya lebih scale penurunannya, kira-kira seperti itu. Nah, ini pembandingannya ya antara ada grade dengan regular gradient descent. Nah, ada grade ini sebenarnya lebih ke arah bisa dibilang decrease the learning rate ya. Jadi dia itu kalau misalkan gradiennya kecil itu mempercepat, kalau misalkan gradiennya besar dia itu memperlambat update-nya. Kira-kira seperti itu. Makanya dia disebut sebagai decaying the learning rate. Jadi tergantung dari besarnya gradien, value gradiennya. Ya. Jadi tergantung dari steep dimension dari slope yang ada ya. Jadi makanya ada grade ini disebut juga adaptive learning rate. Ya, di sini ada beberapa benefit dari adaptive learning rate-nya. Ya, di sini biasanya vektor untuk ke arah global optimumnya lebih bagus ya. Bisa dilihat kalau di sini kan dia berbelok. Kalau misalkan ada grid itu langsung menuju ke arah titik minimumnya. Ya, lalu juga less tuning dari learning rate hyperparameter ITA. Jadi biasanya kan nanti kalau misalkan ITA-nya terlalu besar, nanti kita sudah pernah bahas kan, nanti dia malah lompat-lompat, kalau kecil terlalu lama. Nah, kalau misalnya pakai adaptive learning rate itu biasanya nggak terlalu berpengaruh. Gitu. Ya, jadi di situ enaknya kalau kita menggunakan adaptive learning rate. Ya. Jadi itu. Jadi sudah kita pelajari apa? Gradient descent yang biasa, kita juga sudah mempelajari momentum, ya. Lalu kita juga sudah mempelajari apa? Adaptive learning rate, ya. Itu. Jadi, nah selanjutnya di sini ada namanya yang disebut dengan RMS prop. Jadi RMS prop itu di sini sih bisa dilihat ya, apa namanya? Di sini sangat mirip dengan ada grade, ya nggak. Jadi ada grade di sini. Ini kan scalingnya bisa dilihat ya, sama scalingnya. Perbedaannya cuma ditambahin beta di sini, beta dan 1 minus beta. Jadi kita ingin bikin sebuah weighting ya, weighting operation. Bagian mana nih yang kita gunakan lebih banyak untuk melakukan update dari scale-nya? Apakah scale yang sebelumnya atau scaling yang baru? Kalau di sini kan scaling yang baru tergantung dari nilai gradiennya, ya nggak ya? Ya, kalau misalkan dari update-nya sendiri sih sama aja. Ya, jadi ada yang nama disebut decay rate, ya, beta, hyperparameter, biasa setnya 0,9. Itu. Jadi bedanya itu ya, antara ada grade dengan RMS prop. Ya. Nah, RMS prop ini lucunya papernya nggak pernah ada. Jadi cuma ada apa namanya slide presentasi aja di kelas itu menjelaskan RMS prop. Jadi itu biasa dipakai sebagai citation. Cuma selanjutnya yang paling sering digunakan akhirnya ADAP. Nah, kenapa ADAP ini paling sering digunakan? Karena menggabungkan seluruh hal yang sudah kita pelajari tadi. Jadi ADAM itu singkatannya dari Adaptive Moment Estimation. Ya, itu combining the ideas of momentum optimization, ya, dan juga adaptive learning rate dari ada grade atau RMS prop. Ya, jadi di sini ya tulisannya ya, kalau misalnya dibuka kalau kalian baca buku, it keeps track of an exponentially decaying average of past gradient sama exponentially decaying average of past graph gradient. Jadi sebenarnya ya pada intinya sih dia menghitung dua-duanya, menghitung momentum dan juga menghitung square scale-nya. Ya. Jadi waktu momentum sama aja, dia menghitung momentum yang sesuai apa yang sudah kita pelajari di slide sebelumnya gitu ya. Dia menghitung momentum. Bedanya nanti dia ada dua ya, ada hyperparameter beta 1 itu untuk apa ya, weighting aja. Apakah kita mendapatkan momentumnya lebih besar dari old momentum atau new momentum atau past gradients ya, atau new gradients. Lalu juga di sini scale-nya juga seperti itu, ya, squared scale-nya ya. Bisa dilihat apakah kita menggunakan
past squared gradients atau new squared gradients. Ini kan dari ada grade ya. Nah, lalu di sini update-nya itu yang baru, ini yang cukup uniknya ya. Dia melakukan update-nya itu menggunakan eksponensial dari momentum dan squared gradientnya. Jadi nggak langsung diupdate secara langsung. Ya, jadi diupdate dihitung dulu eksponensial momentumnya, ya baru dimasukkan. Nah, uniknya adalah makanya itulah mengapa Adam itu lumayan cepat ya penghitungannya. Lalu juga ya maksudnya cepat karena dia menggunakan dua important things dari yang sudah kita pelajari ya, momentum dan juga adaptive learning rate. Ya. Dan karena Adam itu adaptive learning rate, ya it requires less tuning of the learning rate terhadap parameter eta. Jadi biasanya itanya 0,0001 udah beres, kan kita nggak perlu tes lagi nilai dari learning rate yang lain gitu, kira-kira seperti itu. Jadi Adam ini salah satu alasannya kenapa paling sering digunakan di berbagai macam studi deep learning ya karena lebih mudah digunakan. Ya, yang terakhir kalau nggak salah saya udah pernah ngeliatin ya. Chief Adam versus apa namanya? Kalau nggak salah saya sudah pernah memperlihatkan. Saya cari dulu. Nah, ini salah satu contoh aja ya. Nanti kalian bisa cari sendiri. Ini perbandingannya kalau misalnya memakai momentum, ya kalau misalkan ini nanti memakai ada grade ya, ada grade itu kan learning learning rate-nya berubah ya. Jadi kalau misalkan di sini ada grade itu white ya, yang siang ini gradient descent. Tadi ya sudah kita bahas ya, kalau misalkan pakai ada grade itu dia langsung menuju ke titik minimum poinnya. Kalau misalkan gradient descent itu dia ke saddle point dulu, habis itu baru ke titik ke titik minimumnya. Ya kalau misalkan RMS probe, ini perbedaannya ya. Ini yang green, yang ini ada grade white ya. Jadi ada penambahan weights. Kalau misalkan tadi RMS itu kan dia penambahannya apa? Ya penambahannya di parameter bitanya itu gitu ya. Jadi kita bisa set mana nih yang lebih banyak digunakan, old squared gradientnya atau yang new squared gradientnya, kira-kira seperti itu. Nah ini kalau ini Adam, ini penggabungan antara momentum sama adaptive learning rate. Jadi dengan ini saya copy aja deh. Saya copy di kemana? Chat saya jadi lama. Jadi nanti silakan cek dan pelajari sendiri bisa kok. Ya saya sebenarnya emang nggak membahas turunannya ya, penurunannya, cuma ya paling enggak kalian ngerti lah kira-kira kenapa, bagaimana historinya gitu dari gradient descent yang sudah kita pelajari dari awal itu kemudian sampai ada itu kalian tahu perbedaannya. Kira-kira yang ingin saya tekankan sih di situ. Oke, terus juga ya, ini sebenarnya sebelum Adam ya. Jadi kalau misalnya kita pakai Adam kan learning rate itu sudah tidak terlalu berpengaruh ya, karena dia itu kan adaptive learning rate. Cuma kalau misalkan dulu, ini cuma dulu banget ya, ini tapi tetap harus dibahas historinya. Jadi kalau misalkan pakai ini ada grafik loss yang atas, yang Y ini loss, yang kanan ini epoch ya, jadi semakin lama start. Jadi ini start, ini terus epoch selanjutnya. Kalau misalkan biasanya kalau
ITA-nya learning rate terlalu tinggi, itu biasanya loss-nya justru malah ke atas gitu, bukan ke bawah. Nah, kalau misalkan ITA-nya itu terlalu kecil ya, maka akan sangat lambat penurunan loss-nya. Kalau misalkan terlalu besar, ya justru dia akan sangat cepat menuju ke bawah, tapi lalu kemudian malah tidak bisa turun lagi ke bawah gitu, ya. Karena biasanya kalau minima. Nah, kalau misalkan yang just right ya, kalau misalkan kita menemukan learning rate yang sangat bagus, itu biasanya nggak terlalu cepat, tapi lalu kemudian loss value-nya itu lebih bagus dibandingkan dengan nilai ITA yang lainnya. Nah, tapi kalau misalkan ini bisa kita ubah. Jadi setelah beberapa epoch itu bisa kita ubah, kita kecilkan nilai ITA-nya, itu bahkan nanti bisa lebih bagus dibandingkan dengan ITA yang awalnya itu yang sudah bagus gitu. Nah, kita update-nya kapan? Ini ada banyak ya, ada yang menggunakan power scheduling, ada exponential scheduling, piecewise constant scheduling, performance scheduling. Jadi ada banyak caranya, cuma kalau misalnya kita sudah pakai Adam sih biasanya sudah tidak terlalu relevan. Kira-kira sih seperti itu. Ya, oke. Kalau itu aja kalau untuk optimizer ya. Ada pertanyaan? Sampai di sini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, jadi mendingan pakai yang mana, Pak? Ya, kalau misalnya saya sih biasanya pakai Adam tuh sudah nggak pernah saya ganti-ganti. Itu aja sih. Karena saya tidak terlalu, bisa kan ya bilang aja, kita kan tidak terlalu bukan jadi main concern kita. Kecuali kalau misalkan kalian ingin membuat sebuah optimizer baru ya, baru kalian harus kekurangan Adam pasti ada. Jadi sebenarnya di luar itu banyak sekali optimizer yang baru gitu, tapi Adam itu masih yang paling sering digunakan di default-nya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Jadi selanjutnya kita akan membahas avoiding overfitting through regularization. Jadi ini sebenarnya juga sudah pernah kita bahas sedikit ya. Jadi ingat waktu itu kita pernah membahas apa yang disebut dengan bias and variance trade-off gitu ya. Jadi di sini adalah bias and variance trade-off-nya. Optimal capacity ini maksudnya banyaknya parameter ya. Jadi kalau misalkan di sini kita memiliki model yang kecil, nanti di sini kita memiliki model yang besar, yang sangat besar. Jadi kapasitasnya semakin besar. Jadi kalau misalkan di sini ya, yang merah ini adalah generalization error. Ya, jadi bisa kita lihat kalau misalkan modelnya kecil itu biasanya errornya itu cukup tinggi karena underfitting. Lalu nanti kalau kita tambahkan beberapa parameter gitu ya, kalau misalnya di deep learning itu tinggal ditambahkan misalkan beberapa hidden layer, nanti biasanya generalization error itu berkurang. Ya nanti, tapi nanti akan ada satu titik di mana generalization error-nya akan meningkat lagi. Nah, itu biasanya berarti kalau sudah kita memiliki sebuah generalization error seperti ini, ya atau validation error seperti ini, ya berarti di titik ini sudah, di area ini kita sudah mencapai apa yang disebut sebagai overfitting. Jadi yang perlu kita coba cari adalah sebenarnya di optimal capacity-nya itu seperti apa gitu. Ya. Nah, lalu gimana sih caranya supaya kita overfitting itu bisa kita hindari gitu. Nah, salah satu caranya adalah melakukan regularization gitu ya. Nah, regularization teknik itu cukup banyak dan paling gampang sebenarnya sih early stopping, terutama kalau misalkan kita nggak punya computation power yang cukup banyak gitu. Jadi biasanya gini, ada beberapa studi baru menunjukkan bahwa kalau di pening itu yang penting itu di trainnya lama gitu. Jadi biasanya kadang-kadang ya validation error-nya itu naik dulu, tapi terus turun lagi, dan turunnya itu lebih kecil dibandingkan dengan titik di sini. Tapi biasanya itu cukup lama gitu. Biasakan trainingnya seminggu atau berapa minggu gitu. Nah biasanya kalau misalkan kita tidak memiliki waktu cukup banyak atau computational power terlalu banyak gitu, biasanya ya early stopping juga oke, nggak masalah sih. Karena ya walaupun lokal minima, it's still better than
stopping here gitu kan. Atau kita juga bisa menggunakan L1 or L2 regularization untuk setiap layernya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Tapi di sini pada saat yang sama ya, kalau misalkan nambahin regularization ya berarti kita menambahkan bias ke networks-nya. Jadi bisa juga malah terjadi underfitting. Nah, salah satu kalau deep learning itu juga bisa menggunakan selain L1 sama L2 norm ya, kita juga bisa menggunakan maximum regularization. Nah, maximum regularization itu sebenarnya lebih ke arah apa namanya? Constraining the weights of the value of the incoming connection. Jadi incoming-nya itu weights-nya itu tidak boleh terlalu besar gitu. Ya, jadi kalau misalkan L1 sama L2 norm itu kan lebih ke arah regularization terhadap loss function-nya gitu ya, loss term-nya kalau di sini ya. Kalau misalkan di maximum regularization itu kita tidak menambahkan regularization loss di cost function-nya, tapi cuma mencoba supaya weights yang baru itu tidak terlalu besar gitu ya perubahannya. Jadi dengan melakukan maximum regularization, jadi weights-nya itu di update-nya itu sedikit-sedikit kecil gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi maximum regularization itu juga bisa menolong kita untuk menstabilkan gradien computation penghitungan komputasi gradiennya ya. Jadi bedanya itu. Jadi bedanya antara L1 sama L2 norm itu, kalau L1 sama L2 norm itu biasanya di regularization kita tambahkan ada regularization loss term-nya di cost function. Kalau misalkan di maximum regularization itu nggak ada, cuma ya di scaling aja supaya update-nya itu nggak terlalu besar. Nah, lalu untuk regularization yang biasa yang paling sering itu ya dropout. Jadi dropout itu di sini itu apa? Kalau misalkan di sini ya contohnya ini kan ada fully connected layer ya standar neural nets ini fully connected layer. Nah kalau misalnya pakai dropout itu ada nodes yang tidak aktif di satu waktu. Jadi nanti ada probability misalkan P sama dengan 0,5 berarti masing-masing nodes ini ada kemungkinan 50% untuk tidak aktif di satu step, di satu iterasi. Ya jadi apa namanya? Yang tadinya fully connected malah jadi nggak fully connected. Jadi kita istilahnya gini, kita hilangkan aja input sama outputnya gitu. Jadi grafiknya itu nggak penuh. Ya. Nah ini di sini ya di studinya dibilang kalau misalkan kita menggunakan dropout itu berarti pada saat yang sama sebenarnya kita mencoba supaya misalkan ya berarti dengan input yang tidak lengkap itu masih harus tetap bisa melakukan performa yang sama ya nggak, misalnya ini input ya, oh ternyata kena drop out gitu ya berarti kan inputnya nggak ada yang missing ya, tapi pada saat yang sama kita training supaya tetap bisa menghasilkan performa yang mirip pada saat dengan pada saat seluruh nodes-nya aktif itu. Jadi ke apa ya? Deregulasinya seperti itu. Walaupun ada input dan output atau hidden layers-nya ya yang apa namanya? Yang missing tetap harus bisa melakukan performa yang mirip dibandingkan pada saat dia aktif semua. Kira-kira seperti itu. Ya, ini dan cukup efektif sebenarnya kalau di CNN itu. Nah, biasanya sih aktifnya juga cukup banyak ya kalau di CNN itu 40-50%, cuma ya berarti kalau misalkan tinggi sekitar 40-50% kan berarti dia biasnya cukup besar. Jadi emang harus dicoba sih. Karena kadang-kadang kalau misalkan terlalu tinggi justru malah underfitting. Jadi harus dicoba. Ya. Lalu di sini ada juga Monte Carlo dropout. Ya, MC dropout namanya. Nah, MC dropout itu mirip dengan dropout, cuma bedanya kalau dropout dia apa namanya? Kita dropping the nodes-nya itu pada saat training aja. Gitu. Jadi pada saat training dengan probability misalnya 0,5 ya maka hidden nodes ini, nodes di sini akan di drop pada saat training aja. Nah, kalau misalkan MC dropout
itu neuronsnya itu di drop itu tidak hanya pada saat training tapi juga pada saat testing. Ya, jadi bedanya di situ kalau Monte Carlo dropout. Ya. Nah, contoh penggunaannya ya, misalkan gini, kalau misalkan pada saat training itu kan, contohnya di sini ya, kita sudah melakukan training menggunakan dropout, nanti kita sudah mendapatkan weights yang bagus di sini gitu ya, terus kita gunakan. Nah, kalau misalkan di neural nets biasa, karena weights-nya terus yang kita dapatkan itu kita fix, berarti kan untuk satu set yang sama, untuk satu data yang sama itu kan kemudian akan menghasilkan klasifikasi atau misalkan klasifikasi ya, maka hasil klasifikasinya kan sama. Nah, kalau misalkan di MC dropout, karena pas ada saat testing ada nodes juga ya di drop secara random, maka hasilnya itu bisa beda pada saat testing. Ya, jadi di sini while dropping the neurons perform 100 predictions instead of only once for one test instance. Ya, karena ada MC dropout, ya karena ada neurons yang di drop, maka hasil probability hasil 100 prediction itu bisa menghasilkan yang berbeda gitu. Ya, jadi dari 100 hasil prediksi untuk satu data yang sama itu kita bisa hitung mean sama standard deviation-nya. Ya. Ini coba kalian baca aja kalau misalkan kalian tertarik. Ya, ini juga sebenarnya ada hubungannya dengan Bayesian approximation. Ya, jadi kalau misalkan kita kan sudah pernah membahas Bayesian methods ya, terutama di Bayesian regression. Sebenarnya MC dropout itu juga salah satu cara melakukan Bayesian approximation gitu. Nah, di sini sih juga salah satu example dari MC dropout gitu ya. Misalkan kita memiliki sebuah prediction model untuk aviation MNIST untuk 10 kelas ya, dari T-shirt, trouser, bla bla bla. Ya, lalu kita melakukan one prediction without dropout. Ya, without MC dropout. Jadi setelah kita training menggunakan dropout, tapi pas testingnya tidak menggunakan MC dropout. Jadi pas testingnya itu kalau kita sebut MC dropout itu berarti pas waktu testingnya ya. Maka nilainya probability-nya itu 0,000 dan nanti di sini dia ada 0,99. Nah, berarti menunjukkan bahwa modelnya sangat certain itu kalau misalkan kelas image yang sedang kita kasih itu adalah Anchor-Boot. Pertanyaannya kalau misalkan ada model terus bilang, oh ini 99% Anchor-Boot, kita percaya nggak sih sama hasilnya? Kira-kira kan seperti itu. Karena sangat tinggi gitu. Kalau misalkan MC dropout, ya karena setiap prediksi memiliki nodes yang berbeda yang aktif, maka nanti kita bisa lihat presentasi ya, atau probability image tersebut adalah Anchor-Boot itu naik turun atau beda-beda lah, ada 0,68, 0,64, ini 0,97. Ya, jadi beda-beda karena nodes-nya aktif beda gitu. Kalau misalkan terus kemudian kita average semuanya, misalkan kita running 100 prediction ya untuk data yang sama, kita dapatkan nilai misalnya 0,62. Nah, terus bisa kita di sini ya analisanya di bukunya tersebut ya, saya dapatkan dari buku ini. Jadi image-nya masih tetap di kelas 9 yaitu Anchor-Boot, tapi dengan 0,62 confidence, 62% ya. Nah, di sini sih dibilangnya more reasonable. Kenapa? Karena berarti masih ada yang namanya uncertainty. Dan lalu juga kita bisa lihat ya, kelas 9 itu kan Anchor-Boot. Dan kelas di sini ya, kelas ini 9, 8, 7 itu sneaker, lalu ya ini 7, 6, 5 itu apa? Sandal. Jadi bisa dilihat saling berkorelasi nih. Ya nggak? Kelas sandal dengan kelas sneaker dengan kelas Anchor-Boot. Jadi di image itu ya kan mirip-mirip, maksudnya masih footwear gitu ya, Anchor-Boot, sneaker sama sandal. Dan bentuknya bisa hampir mirip-mirip gitu antara Anchor-Boot, sneaker sama sandal. Jadi bisa kita bilang bahwa si model itu lebih hati-hati itu, lebih melihat ada yang uncertainty antara ketiga kelas ini gitu.
hasilnya masih tetap benar kan, angka boot gitu 62%, tapi juga kemungkinannya ada yang lain di kelas yang lain. Sedangkan kalau misalkan tanpa MC dropout ya 0,99 sure oke. Tapi kemudian tidak bisa menjelaskan kelas-kelas lain yang mungkin ya, yang mungkin kelas-kelas lainnya yang mungkin dari image tersebut. Oke, terus lalu juga ada yang disebut dengan apa ya di sini ya? More data for regularization. Jadi di sini ada maksudnya di buku ini ya tahun 2016 ini deep learning itu jadi semenjak deep learning itu semakin banyak data maka semakin model kita secara otomatis itu sudah terregularisasi. Salah satu alasannya adalah karena biasanya data yang kita kumpulkan itu biasanya juga sudah noisy. Ya, jadi karena datanya itu noisy, maka secara otomatis modelnya itu juga kemudian terregularisasi. Ya, jadi semakin banyak data itu akan semakin apa ya? Akan semakin general lah istilahnya. Dan itu juga hubungannya ya ke generalization itu. Semakin banyak data, semakin banyak tinggi tingkat regularisasinya dan juga semakin bagus generalization-nya. Ya, lalu juga di sini ada paper tahun 2009 sebenarnya ya. 2009 sama 2001. Di sini sih sebenarnya lebih ke arah the unreasonable effectiveness. Jadi apa namanya? Dia itu pengen ngejelasin data itu secara maksudnya anehnya itu sangat efektif itu untuk melakukan generalisasi terhadap model yang kita miliki itu. Bahkan untuk di classical machine learning algorithms gitu. Jadi bahkan untuk di classical machine algorithms ya nambahin data itu juga tetap bagus. Dan ini kemudian juga tetap terjadi di deep learning gitu. Jadi penambahan data itu selalu important. Walaupun sebenarnya juga bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan performa gitu ya, tapi itu juga salah satu poin penting. Kita perlu banyak data. Nah, lalu ini data augmentation ini juga berguna untuk melakukan generalization juga regularization ya. Jadi misalkan kita punya datanya cuma sedikit ya kita bisa secara random melakukan apa namanya augmentation. Jadi di sini bisa kita lihat gambar aslinya seperti ini ya, ini randomly rotated atau misalnya di sini ya bisa kita lihat kita geser translation terus kemudian brightness-nya kurang lalu kemudian scaling lalu juga rotasi dan juga kontras segala macam. Jadi biasanya sih approach yang baik si model itu sebenarnya nggak pernah ngelihat data aslinya seperti apa gitu. Jadi sebisa mungkin model yang kita latih itu selalu melihat data yang sudah kita augment gitu. Jadi nggak pernah ngelihat itu akan meningkatkan generalization ya. Jadi biasanya ke arah situ. Jadi selalu utamakan nanti kalau misalkan kalian ini saya contohnya ya. Saya biasanya menggunakan ini ya argumentation ya. Ini kalau misalnya kita buka ya, ini ada banyak sekali untuk computer vision ya, terutama ini ada random ya, Bayesian math, RGB shift, bla 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 ya, gamma, kontras, blur, median blur segala macam. Nah, nanti itu biasanya kalau di sini ya ada P-nya 0,2 ya, P0,2, P0,5 ini kan lebih ke arah probabilitas untuk melakukan horizontal flip gitu. Ini random crop, ini random brightness contrast. Nah, biasanya sih saya selalu menggunakan banyak kombinasi yang banyak gitu ya dari apa namanya? Dari argumentasi ini. Terus P-nya itu ya ditingkatkan aja 0,5, 0,2. Jadi mau nggak mau pasti si image asal original image itu pasti kena augmentasi ke salah satu dari operasi augmentasi ini. Gitu. Itu biasanya cukup efektif juga untuk data augmentation. Nah, terus juga bagging juga bisa ya. Ini kan waktu itu kayaknya Rizal ya membahas di apa namanya ensemble learning ya. Jadi di sini bootstrap aggregating itu kan contohnya dari training dataset yang kita miliki, kita randomly pick gitu ya. Beberapa set yang kita lalu gunakan untuk melakukan training ya. Jadi prediktornya bisa sama, tapi nanti training setnya itu beda gitu ya, kira-kira seperti itu.
kalau bagging itu. Atau bisa juga di Ensemble Learning itu ya menggunakan prediktornya beda, trainingnya datanya itu sama. Jadi antara itu. Jadi Ensemble Learning itu antara training setnya itu beda atau prediktor atau modelnya itu beda. Jadi biasanya kalau kita pakai Ensemble Learning itu walaupun termasuk di deep learning ya, itu juga biasanya performanya lebih bagus dibandingkan kalau kita cuma punya satu model, sorry. Kalau misalnya saya tadi kurang jelas ya, kira-kira seperti itu. Ya, lalu juga kemudian juga bisa menambahkan adversarial examples gitu ya. Jadi contohnya di sini kita memiliki sebuah image, terus kita sudah training sebuah model ya. Terus hasilnya benar nih Panda confidence-nya 57,7% gitu. Tapi ternyata ketika kita tambahkan sebuah noise ya, noise yang sangat adversarial, maksudnya sangat merubah konteksnya, walaupun secara visual mata kita itu tidak berubah Panda gitu ya, tapi model kita malah salah gitu melakukan klasifikasi, yang tadinya Panda jadi gibbon gitu. Nah ini juga makanya perlu hati-hati, makanya biasanya kadang-kadang adversarial examples ini kita juga masukin gitu pada saat training. Jadi si model itu tidak overfitting ke gambar tersebut gitu. Ya bisa jadi sebenarnya si model ini sangat overfitting terhadap pandanya ini gitu, terhadap putih hitamnya seperti ini ya, konteksnya. Ya, kalau misalkan kita tambahin bahkan noise doang terus kemudian hasilnya berubah gitu ya, bahkan 99% yakin kalau gambar ini gibbon, ya adversarial training ya, adversarial rotation hasilnya juga berubah. Ya nanti di sini misalkan ya sebuah gambar dari snack gitu ya. Kalau di zoom not hotdog, cuma karena di sini bentuknya panjang elongated gini, dibilangnya malah hotdog gitu. Jadi memang sangat cukup rumit ya, bahkan untuk klasifikasi sendiri. Kalau kita ada adversarial examples-nya, kira-kira seperti itu. Nah, lalu juga nanti kalau kalian tertarik mengenai adversarial examples, bisa dibaca ini ada list papernya. Ya biasanya sih di sini ya. Intinya adalah biasanya menggunakan generative adversarial networks itu untuk mengenerate data-data yang adversarial gitu. Jadi menggunakan synthesize sampel dari GAN itu, lalu kemudian digunakan untuk training, itu juga bisa. Nah ini udah hampir selesai ya. Cuma di sini juga, jadi waktu itu tahun 2016 itu juga kemudian masih awal-awal itu pertanyaannya apakah memang benar penambahan layer di CNN itu lebih general atau enggak, apa itu cuma overfitting gitu. Tapi ternyata beberapa studi menunjukkan CNN itu ditambahkan depth-nya, ya layernya ditambahkan, itu justru generalization-nya lebih bagus. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan ditambahkan dengan cukup baik, maksudnya dengan cukup hati-hati, kita dengan menambah layer itu bisa generalization-nya bisa cukup bagus ya, lebih bagus dibandingkan kalau misalkan kita cuma pakai layer yang kecil. Tapi pada saat yang sama juga harus hati-hati gitu. Harus ditambahkannya juga harus dengan hati-hati. Gitu. Ya. Lalu ini cross validation, kita sudah membahas ini ya cross validation sebelumnya. Biasanya saya selalu sarankan selalu menggunakan nested cross validation, jadi dibaginya 3 gitu ya. Training, validation sama testing, lalu baru kemudian kita campur-campur. Tapi lalu di sini juga ada beberapa cara yang lain ya. Kalau di sini kan yang tadi itu non-exhaustive cross validation, kalau di sini ada exhaustive cross validation. Itu biasanya testingnya itu cuma 1 atau 2, cuma ini akan sangat expensive sekali karena berarti kita akan semakin banyak fault training faults-nya ya. Lalu juga hyperparameter ini juga cukup sulit ya dicari. Di sini sih dicari. Kalau misalkan kita punya banyak hyperparameter di model kita itu kemudian sangat sulit gitu untuk menemukan berapa sih nilai yang harus kita gunakan gitu untuk model tersebut gitu. Nah biasanya kalau misalkan kita punya cuma 1 atau 2 atau 3 gitu ya, kita bisa menggunakan grid search gitu.
Jadi kita coba aja nilai, misalkan awalnya 0,01 jadi 00, misalkan 0,5 atau semacamnya. Jadi kita cari satu-satu tuh. Cuma itu repot juga ya. Cukup memakan waktu juga. Lalu juga menggunakan random search sih. Saya juga belum pernah coba sebenarnya. Tapi di sini ada dari buku ini. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa baca. Ya, lalu ini juga ada yang disebut dengan ablation study. Ya, jadi di ablation study itu istilah yang sering sebenarnya digunakan di paper-paper deep learning ya. Maksudnya ablation study itu apa? Jadi misalkan kita punya baseline modelnya seperti ini, ada input, model kita masukkan inputnya ke model, terus keluar outputnya. Terus pada saat kalian melakukan riset, kalian mencoba mempropos sebuah model baru dengan menambahkan beberapa modul gitu ya. Jadi model 1 ya, ada juga model 3 gitu. Nah, yang bisa atau ya modul 3 lah atau 2 di sini. Ini cuma namanya doang ya. Jadi kalau misalkan kita bisa apa? Kita tahu propose modul kita bagus atau enggak ya tinggal dilepas aja. Jadi awal ya kita pakai semua modul tambahan kita, terus kita lihat performanya berapa, terus kemudian modul 3-nya kita lepas gitu. Kita lakukan ablation ya. Kita lepas terus kita lihat performanya berapa. Terus baru kita lepas lagi, kita lihat baseline-nya berapa. Nah, nanti baru kita bisa lihat efek dari penambahan modul yang kita tambahkan, kita propose itu seperti apa. Itu nama istilahnya ablation study. Jadi kalau misalnya kalian baca paper ada tulisan ablation study, itu berarti maksudnya itu. Modul-modul tambahannya itu kemudian dilepas-lepas semua satu-satu, terus dilihat performanya apakah masih tetap bagus atau enggak. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Sebenarnya ada lagi sedikit. Kita teruskan dulu sedikit ya, karena hanya sedikit. Jadi ini combining multiple modalities sebenarnya ke arah penambahan atau penggabungan feature maps gitu ya. Penggabungan modality dari inputnya, input datanya. Jadi misalkan kita mau multimodal task nih ya. Misalkan ada inputnya itu ada image sama ada teks gitu. Nah, ini gimana caranya menggabungkan informasi dari image sama teks gitu. Nah, ini bisa beberapa cara. Salah satu caranya ada bisa concatenation ya. Berarti kan feature maps-nya itu tinggal digabungkan saja. Ada yang feature maps dari image, ada feature maps dari teks. Nanti selanjutnya ini misalkan ada convolutional neural network lain gitu ya, ada layer lain. Nanti kan si layer ini yang secara otomatis akan memberikan weights. Apakah weights dari feature maps dari image atau teks ini yang lebih penting atau enggak. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu juga bisa menggunakan addition. Kalau addition kan langsung digabungkan gitu ya. Jadi kita bisa menghasilkan feature maps yang literally baru. Nah, di sini CNN di depannya ini berarti dia harus mencoba mencari weights yang bagus untuk feature maps yang baru ini. Jadi maksudnya kalau di sini bisa jadi feature maps dari image itu lebih weights-nya lebih tinggi dibandingkan dengan teks. Kalau misalkan di sini berarti ya weights-nya harus benar-benar baru gitu ya. Jadi nggak bisa weighting terhadap feature maps dari image atau dari teks. Gitu, kira-kira seperti itu. Atau bisa juga menggunakan feature wise linear modulation layer ya. Jadi ini namanya film layer. Jadi di propose tahun 2018. Jadi sama ya. Jadi kita itu ini ada input, terus di sini ada networks misalkan ya. Terus kita mau menggabungkan suatu nilai gitu. Jadi di sini ada additional input ya, conditioning-nya. Nah, kalau misalkan yang tadi di sini kan kita langsung keluaran dari feature maps-nya entah kita concatenate atau kita tambahkan langsung ya. Nah, kalau di sini ada affine transformation. Kalau affine transformation itu jadi di sini ya, saya tulis sedikit ya. Jadi keluaran dari subnetworks itu misalkan FM ya. Nah, keluaran dari film generator itu ya ada gamma M dan juga beta M. Nah, ya jadi gimana caranya? Jadi keluarannya itu cuma dua nilai tersebut ya, gamma sama beta. Nah, itu lalu kemudian penggabungan antara feature maps dari
dari yang paling subnetworks utama terhadap film generator ini ya tinggal dilakukan Affine transformation ini. Gitu. Jadi feature maps-nya itu kemudian akan di-scaling menggunakan gamma, lalu kemudian akan ditranslasi menggunakan beta. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya cukup efektif ya. Kalau nggak salah, waktu itu saya juga pernah baca paper follow-up-nya terhadap film layer. Katanya saking efektifnya kadang-kadang overfitting film layer itu. Jadi saking efektifnya karena dia bisa menemukan yang dicari itu hanya gamma sama beta, betanya, terus lalu kemudian Affine transformation-nya sangat efektif ya untuk melakukan untuk melakukan perubahan transformasi feature maps-nya itu sering banget overfitting. Tapi ya saya bisa bilang sangat efektif. Saya juga pernah coba dan itu juga cukup efektif ya. Oke, summary-nya ya. Jadi dari tadi saya ngomong cukup panjang. Jadi teknik untuk melatih deep learning itu memang cukup banyak, ya sangat banyak justru. Dan sebenarnya hampir nggak mungkin kita bahas satu persatu. Dan detailnya juga nggak mungkin saya bahas satu persatu. Cuman ya itu di sini ya saya tulis juga, understanding the function and benefits of each learning technique will be very useful, especially when we try to implementing developing and deep neural networks. Jadi yang penting kalian, yang pengen saya tekankan di sini, yang penting kalian paham dulu plus minusnya setiap teknik itu seperti apa. Kalian tahu cara kerja mereka kayak gimana secara umum gitu. Nah, jadi nanti kalian bisa pakai gitu pada saat kalian menggunakan deep learning itu, teknik-teknik apa yang biasa digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu, kira-kira seperti itu. Oke, itu aja sih sebenarnya. Ya cukup banyak, tapi juga sebenarnya menurut saya nggak terlalu rumit sih sebenarnya. Walaupun juga dari segi derivatif penurunannya juga saya nggak terlalu bahas sebenarnya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih Pak Febrian. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait L1 dan L2 regularization itu, kalau menurut pengalaman Pak Febrian itu, jika dibandingkan sama max norm regularization itu, dia performanya mungkin lebih bagus yang mana Pak? Sama mungkin kalau apakah mungkin jika 2 itu L1 atau L2 itu kita gabung sama max normnya itu? Yang kedua, pertanyaan kedua itu terkait, nah sebenarnya terinspirasi dari dropout. Kalau dropout itu kan jadi ada yang di drop gitu kan ya dalam saat training. Nah kalau menurut saya sih agak sayang kalau di drop. Ada nggak mungkin yang metode dia memberi regularisasi tapi per neuron gitu Pak. Kalau yang L1, L2 itu kan dia ditaruhnya di cost function. Artinya efeknya nanti ke semua wake itu kan kena regularisasi. Nah, ada nggak mungkin menurut pengetahuan Pak Febrian, regularisasinya itu mungkin per neuron atau per layer gitu, Pak Febrian? Mungkin itu aja Pak pertanyaan dari saya. Ini saya dari implementasi aja ya. Jadi kalau misalkan menggunakan TensorFlow atau Keras kan sebenarnya bisa dilihat default-nya. Ya, jadi bisa dilihat di sini ada regularizer-nya seperti apa gitu ya. Ini sih biasanya non gitu. Jadi saya sih pengetahuan saya ya, kalau misalkan CNN itu jarang sebenarnya L1 sama L2 norm itu digunakan untuk CNN-nya sendiri ya. Bukan yang nggak mungkin, tapi biasanya sih jarang gitu ya. Biasanya sih justru makanya kalau CNN itu justru dropout yang paling sering digunakan untuk CNN. Dan itu studinya sudah menunjukkan bahwa itu sangat efektif untuk regularization. Maksudnya walaupun kita mau bilang itu sangat sayang digunakan, maksudnya nodes-nya kemudian hilang gitu ya. Tapi kan sebenarnya hilangnya hanya pada saat trainingnya saja. Pas waktu testingnya kan tetap ada. Kecuali kalau misalkan kita menggunakan MC dropout. Dan itu pun MC dropout juga kemudian Bayesian optimizer yang cukup, Bayesian
estimator yang cukup baik ya, maksudnya walaupun bukan yang paling bagus, tapi itu juga cukup efektif gitu untuk melakukan Bayesian estimation untuk CNN-nya sendiri. Jadi sih sebenarnya melihat dari studi sebelumnya aja, kalau saya sendiri sih sebenarnya secara pribadi nggak pernah pakai L1, L2 norm, dan bahkan max norm ya tadi. Sorry, kita exit aja. Terakhir itu di sini ya maximum regularization. Di sini saya cuma pengen bilang kalau ada regulasi dari maximum regularization aja. Kalau dari saya sendiri sebenarnya hampir nggak pernah pakai sebenarnya. Saya sih biasanya drop out aja. Salah satu enaknya drop out itu kan kita bisa coba tinggal pasang aja 0,2 probabilitasnya ya. Tinggal di setnya, tinggal gitu aja. Itu aja sih. Jadi kalaupun tadi ini juga nyambung ke pertanyaan kedua kamu ya. Maksudnya ini misalkan kamu set gitu ya di sini karena regularizernya itu menggunakan L1 atau L2 norm gitu, yaitu berarti nanti setiap layer itu ada yang pakai L1 norm, ada yang L2 norm, itu bisa aja sebenarnya. Itu. Jadi di sini coba dilihat aja. Di sini kernel ya. Ya, berarti kita tinggal, jadi kalau misalkan kalian menggunakan kernel regularizer di sini ya, di kelas TensorFlow ya berarti setiap kernelnya ada L1 L2 norm ya. Lalu juga untuk dropout sendiri kan sebenarnya juga bisa kita ubah. Maksudnya mungkin layer 1 ada yang dropout, layer 2 nggak pakai dropout, layer 3 pakai dropout, itu juga bisa. Jadi sih sebenarnya memang kemudian sangat menantang ya. Nilai dari dropout sendiri berapa banyak dropout yang harus digunakan, itu juga cukup sulit harus kalian perlihatkan gitu. Kemarin juga saya ada pertanyaan dari mahasiswa, pakai dropout kok malah underfitting ya, kalau gitu jangan dropoutnya kebanyakan, gitu aja udah selesai. Soalnya kan dropout itu kan untuk mengurangi overfitting. Kalau kebanyakan underfitting ya, kalau misalkan gitu ya harus dicari jumlah dropout yang paling cocok berapa, di mananya gitu ya, itu harus dicari gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, karena nggak ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan untuk tugas. Mumpung ada Rizal. Masa nggak ada ya? Nggak apa-apa. Atau Rizal ada update atau ada perubahan untuk tugas? Dari saya nggak ada sih, Pak. Udah kayak sebelumnya aja. Oke. Oh ya, Pak Febrian, izin tanya lagi. Terkait tugas yang generatif itu, kemarin udah saya coba sekitar 50 atau 100 epoch. Itu kalau 100 epoch dia harusnya sudah bisa generate ya? Apa namanya? Maksudnya sudah bagus ya. Soalnya kemarin saya masih 100 epoch itu masih agak belum kebentuk ya, apa objek-objeknya itu. Masih agak blurry. Gimana Rizal? Apa Ya itu bagian mungkin masalah? itu bagian maksal sih, tapi kayaknya kolaborator itu yang VA-nya atau yang autoencoder biasa ya? Yang ini yang nomor 4 Mas Rizal, yang kali yang VAE saya belum coba, baru coba yang Westertin kan. Oh, saya kurang paham sih, tapi kayaknya memang karena bisa jadi juga karena ininya sih, karena dataset yang digunakan kan itu kecil ya Mas. Iya memang 28 kali 28 kan. Ya mungkin itu juga bisa jadi masalah, tapi kayaknya nggak tujuannya Mas Marcel ngebuat soal itu bukan ke arah bagaimana kalian membuat model yang bisa bagus gitu. Maksudnya bisa bagus, reconstruction-nya bisa bagus kayak aslinya gitu. Tapi bagaimana kalian
belajar modelnya aja secara general sih menurut saya kayak gitu. Berarti nggak usah lihat hasil akhirnya ya. Kayaknya nggak perlu sih kalau misalnya ada pertanyaan terkait matriksnya ya nanti jelasin aja kenapa bisa jelek kayak gini gitu. Mungkin karena ya mungkin size-nya atau karena modelnya bisa gitu aja. Baik, makasih Mas Rizal. Ya. Kalau saran saya sih seharusnya datanya apa sih? Datanya beda-beda ya? Datanya passion MNIST yang nomor 4. Semua kelompok fashion MNIST? Iya Pak, kalau yang bagian Mas Marcel. Seharusnya kalau misalkan mau ya, GAN itu kan, wait. Di sini GAN-nya GAN asli atau conditional GAN ya di sini? GAN-nya asli, bukan Asli conditional. ya, berarti dari ini ya, dari apa sih? Dari noise ya? Dari noise, betul. Cuma metriknya aja dia pakai yang Westerten. Oke. Ya, berarti mudah-mudahan hari Kamis bisa ya ditanyain aja ya. Mudah-mudahan nanti hari Kamis Masya ada. Jadi kalian bisa nanya. Terus coba di post aja di Scale. Jadi nanti saya minta Marshall supaya komen lebih lanjut. Oke, siap. Itu aja sih. Ya, jadi seperti yang saya sudah bilang ya, hari Kamis itu besok tutorial, terus nanti Q&A ya untuk apa namanya, untuk tugas kira-kira seperti itu. Nanti juga saya tanya coba tim asistennya Prof. Wisnu atau Prof. Wisnu sendiri kalau misalkan mau membahas sedikit mengenai topik nanti apa yang akan dilakukan di ini ya, di pertemuan setelah UTS itu seperti apa. Kalau misalkan Rizal itu tugasnya nomor 1 sama 2 ya? Iya Pak, benar Pak. Nomor 1 sama 2 cukup mudah sih ya, nggak terlalu sulit sebenarnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, sebelum saya tutup, saya ingatkan lagi ya, berarti ada hari ini ada untuk kuis, lalu juga tolong diisi evaluasi perkuliahan tengah semesternya, lalu juga jangan lupa kerjain tugasnya ya, jangan sampai kelewatan. Jadi deadline-nya itu 2 minggu lagi ya, atau tanggal 8? Bener ya? Oh, 10 Maret nih, oke. Bukan nih, sorry. Saya malah bingung. 8 April benar kan ya? Berarti 2 minggu lagi. Berarti pas waktu setelah UTS ya. Oke, kalau gitu, kalau ada pertanyaan lagi, terima kasih sudah bergabung untuk sesi hari ini. Lalu juga lagi-lagi saya ingatkan ini sesi kuliah terakhir dengan saya ya, jadi selanjutnya akan diambil alih oleh Prof. Wisnu. Jadi terima kasih sudah hadir di sesi-sesi kemarin. Mudah-mudahan bermanfaat. Lalu kalau misalkan ada kalau ada kritik saran silakan dimasukkan di evaluasi perkuliahan tengah semester. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya. Chat dulu. Sorry. Aduh, saya lupa. Nanti kalau misalkan ada yang kelewat, nanti email ke saya aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Febrian. Terima kasih, Pak Febrian.